719212929. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan pegawai dengan serikat pekerja, di mana dalam pekerja atau buruh itu merupakan suatu mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya, serikat pekerja fungsi diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sebagai berikut, yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Serta yang kelima, sebagai perencana atau pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta yang terakhir, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham yang terakhir, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaat serikat pekerja. Dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan, serta dapat mendampingi karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil bagi perusahaan. Serta yang terakhir, dapat menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. SPSI sendiri adalah merupakan organisasi serikat pekerja swasta terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah diakui pemerintah sejak Kongres SPSI kedua pada tahun 1985 silam di Jakarta. Di Indonesia ini sendiri terdapat banyak serikat pegawai yang sudah terdaftar resmi ke kementeriannya tenaga kerja jika mengacu pada Dakar Kemenaker. Jumlah serikat pegawai di tahun 2017 ini sendiri sudah mencapai sekitar 7.000 organisasi, di mana beberapa contoh serikat pekerja yang ada di Indonesia yaitu diantaranya yang pertama ILO (International Labour Organization), yang kedua PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia), yang ketiga FSPS Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa, SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KASBI Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.